Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Langit dan bumi ini menjadi dalalatul kamal lidzatihi bi ghairi, sebagai penunjuk kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala di aran alam semesta niki tau tirup niki kuasa Allah tentang pina alam semesta niki meneruan alam si kebelik bu beremberuan zat sama sempurna. Maka sirinlah berkeyakinan itu sempurna Allah Subhanahu wa taala secara tentang pina alam semesta niki. Siapa yang benar antara Musa dan Nabi Khidir? Dia dua kan kena dek narak salah dia dua. Lamun Nabi Musa kena ni karena mengukur sesuatu kan itu sebagian fitrah manusia. Lamun tak ingat barang salah pasti enggak kena salah. Hatta seandainya pun tuan guru wali agawe salah ruan le zahir tetap salah le zahir. Dia terganggu apa kena barang salah walaupun niki adalah seorang tuan guru, walaupun niki adalah seorang alim, walaupun niki adalah seorang panutan, lamun tetap salah. Pengukuran saya muntakadu, pengukuran Nabi Musa ketika bersama Khidir. Masalah kemudian dia salah dan kena di hadapan Allah itu urusan lain. Sak penting lamun salah ruan li zahir ya tetap salah. Niki yang dimaksud dengan kalimat ghaibiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sekali ibu-ibu jadi semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ampura yang dewek yang hormati Al-Mukarram Sahibul Majlis Al-Ustaz Supardi, yang hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Kautsar Wibawa, yang hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tingkatnya para hadirin wal hadirat. Alhamdulillah berkesempatan hadir di pagi hari yang barokah dan berbahagia. Tak pertama-tama seperti biasa, sila kepada barang-barang memanjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian pelonggoh sami niki adalah sebagai salah satu bentuk ubudiyah, sebagai salah satu bentuk ubudiyah pelonggoh yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang memuji zat yang maha sempurna. Pujian pelonggoh sami niki tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Pujian pelonggoh sami kepada Allah Subhanahu wa taala niki tidak akan melebihkan atau mengurangi sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pujian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pelungguh sami niki adalah sebagai salah satu bentuk ubudiyah, nggih. Pelungguh sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menciptakan pelungguh sami.
Maka sebagai salah satu bentuk wujud kesyukuran niki kepada Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyaklah memuji Allah Subhanahu wa taala. Saat kedua, mari kita bersama-sama berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah sebagai al-wasilatul uzma, adalah wasilah dari segala sesuatu. Bukan hanya wasilah pelungguh sami mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wasilah niki melalui Rasulullah. Tapi kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa disebut sebagai al-wasilatul uzma? Karena segala nikmat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam jagat raya niki, dari alam semesta niki, dari penciptaan pelungguh sami, entah pelungguh sami niki orang-orang yang beriman atau orang-orang yang non muslim, sesungguhnya keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki adalah menjadi wasilah, menjadi sebab diciptakannya segala sesuatu. Laulaka ma khalaqul aflaq. Maka dari niki bersyukurlah pelungguh sami niki sebagai umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad niki adalah umat paling kontek, paling sekedar ibadah. Akan tetapi dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan-balasan yang sempurna, balasan-balasan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Bukan karena bahwa amal tiang pelungguh sami ini kecil kemudian dianggap besar oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata karena ini. Akan tetapi niki semata-mata karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala beliau sebagai sayyidul bashar, sebagai pemimpin umat manusia kelak di juluh kiamat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian barokah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki diberikanlah kepada umatnya dalam bentuk kelebihan-kelebihan. Umat Nabi Muhammad berdosa istighfar, berdosa berkali-kali kemudian istighfar, tetap Allah akan ampun. Umat Nabi Muhammad namun tak ceritaan hanya masalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampun kita bahas bulan Maulid Nabi Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hormati, mungkin yang akan mencoba untuk membahas, mungkin niki pengajian mungkin agak serius dia nggih. Ndek tak ya kiri kanan daya marak model Al-Mukarram Ustaz Wibawa Kautsar yang menyampaikan dengan istiqomah dan baik Arba'in Nawawiyah dari sejak siang di sini sampai hari ini tetap membahas. Ini adalah satu istiqomahan yang seharusnya memang di majelis ta'lim seperti mungkin yang akan membahas sekelumit, bukan semuanya. Karena untuk membahas Al-Quran ini sesungguhnya ilmu manusia ini tidak akan cukup untuk membahas kehalusan maksud, makna dan tujuan serta maksud yang dikandung Al-Quran. Al-Quran ini semakin dia dibahas, semakin dia dikaji oleh seorang ulama, oleh setiap urusan, maka akan semakin tersingkap dan terbuka kekurangan kita. Ketika kita salah memahami Al-Quran, ketika kita menafsirkan Al-Quran, bukan Al-Qurannya yang sudah selesai kita tafsir, tapi ilmu kita selesai. Loek salah, loek segala macam. Ndek kayak pantas tidak tiang untuk menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran niki menurut tiang. Dan dina ini
dait din arak dengan ya percaya. Akan tetapi akan yang sampaikan Nabi sak sampun sampeyan si para ulama. Apa yang sudah diceritakan oleh para ulama ahli tafsir. Mudah-mudahan apa yang ada di dalam Al-Qur'an niki kemudian kita jadikan pertimbangan, kita jadikan ajaran, kita jadikan sebagai ibrah, kita jadikan sebagai bekal kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu yang satu majlis dengan Al-Ustadz Supardi. Kemudian di majlis para ulama, para ustaz, para tuan guru yang diminta untuk menjelaskan tafsir suratul Kahfi. Kemudian dia bingung tiang tu sama karena mau sak terbahas tentang apa isin kitab. Sak terbahas adalah sesuatu yang di luar memang, tapi harus tahu. Tapi tidak perlu dibahas di umum. Makanya tiang kemudian ketika diundang oleh beliau, mulai maknya kebahas doang suratul Kahfi. Tapi yang akan tiang bahas adalah apa yang sampun dibahas oleh para ulama. Tidak akan membahas apa yang ada di majelis tiang bersama Ustadz Supardi. Tiang makin akan membahas suratul Kahfi. Kenal suratul Kahfi ibu-ibu? Tetap untuk baca jela Jumat. Oh alhamdulillah. Bareng menang kaca santri tiang ini. Santri tiang masih niki setiap jela Jumat engkah subuh tetap baca suratul Kahfi. Okay? Suratul Kahfi niki adalah, tapi kita akan bahas satu persatu. Suratul Kahfi niki adalah surah Makkiyah. Ada agak berilmu sekali. Surat Al-Kahfi niki napi awalan. Ibu-ibu, apa awal suratul Kahfi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada. Jadi sampai selesai. Sampai selesai baris berzuhur dan mulai baris. Okey. Ini awal daripada suratul Kahfi. Ini adalah surah Makkiyah. Nabi kena surah Makkiyah, surat niki keturunan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, keturunan sendek neman Rasulullah niki hijrah ke Madinah. Isi dari suratul Kahfi biasa ciri-ciri daripada surah Makkiyah, okay? Biasanya ciri-ciri daripada surah Makkiyah niki adalah selalu berbicara tentang ketuhanan. Ciri-ciri daripada surah Makkiyah niki lebih banyak berbicara tentang tauhid, memperkuat akidah, memperkuat tauhid, memperkuat bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengenalan. Maka banyak pelungguh melamun kena surah Makkiyah pasti tidak akan berbicara tentang syariat. Dia tidak akan berbicara tentang hukum-hukum syariat, hukum fikih, hukum had, hukum lain-lain. Dia lebih banyak Nabi niki selama Makkiyah niki berbicara berembi entan aden sahabat-sahabat niki tetu-tetu entan mengenal Allah dengan baik. Terkuat niki ideologi. Kuat niki berbicara kenal Allah dengan sebaik-baik. Maka surah Makkiyah niki atau suratul Kahfi niki nggih ya kembe bundeparan suratul Kahfi. Saya pinak naran suratul Kahfi. Ana ibu-ibu. Saya pinak naran suratul Kahfi. Lamun kita pinak buku pasti ente mele pinak judul. Lamun terbaca buku ni narak judul napa tidak baca? Pasti berdua judul. Maka surat niki judulnya adalah suratul
Saya sapina surat niki aran. Nah, penamaan surat yang ada di dalam Al-Quran dari suratul Fatihah sampai akhir suratul Nas yang berjumlah 114 surat itu, penamaan surat niki adalah tauqifiyah. Nabi kenan surah niki taufiqiyah. Taufiqiyah niki bahwa penamaan surat niki langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jarin aran surat niki nenten tepi nak si Nabi Muhammad, nggih. Nenten tepi nak rasa-rasa aran ini panana surat bukan. Langsung dia tauqifiyah, keputusan dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Oh Muhammad, surat sane aran suratul Kahfi. Tema aranan suratul Kahfi, maka dinamakanlah suratul Kahfi. Maka dia tekanggo itu ya ganti-ganti aran surat nih. Misal di surat niki dia bercerita tentang 3 kisah. Dia bercerita tentang 3 kisah. Niki secara umum kita akan jelaskan dulu. Pertama di suratul Kahfi niki bercerita tentang Ashabul Kahfi. Tentang cerita secara umum 7 pemuda yang difitnah di tempatnya, kemudian mengungsi, meninggalkan tempatnya niki, kemudian berada di sebuah gua pada tinduk bawa semangat enten tinduk sampai 300-an tahun. Niki yang pertama. Dan ingat Ashabul Kahfi niki, di sanalah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaannya. Terjadilah karomah, bukan mukjizat, nggih. Yang terjadi pada Ashabul Kahfi niki bukan mukjizat, akan tetapi karomah. Karena para ulama tafsir berpendapat bahwa Ashabul Kahfi niki adalah bukan nabi, akan tetapi mereka adalah waliyun minal auliya. Mereka adalah aulia. Sama posisinya, lamun makin erat dengan wali, posisinya sama, mempunyai karomah. Maka Allah Subhanahu wa taala menzahirkan karomahnya kepada 7 orang pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam cerita Ashabul Kahfi. Cerita yang kedua, di dalam suratul Kahfi niki bercerita tentang perjalanan Nabi Musa dengan Khidir. Ini kisah kedua. Bercerita tentang perjalanan Nabi Musa dan Khidir. Di mana perjalanan Nabi Musa dan Khidir ini adalah sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Sampai fitrah manusia pun diuji di dalam kisahnya Nabi Musa dan Khidir. Fitrah manusia diuji. Berembe pelunggum sami makin misal, niki fitrah manusia, pembawaan manusia tidak mau menerima sesuatu yang buruk, nggih. Melihat pelunggum sami niki terima suatu hal yang buruk, tapi menyalahi fitrah manusia. Pelunggum makin berdua mana, olah anak mama, benar dengan datang mungkin makin bapak keniki datang tiba-tiba pek perintah anak, penggelek, tempelek. Apa yang makin jawaban pelunggum sebagai ibu? Berdua mana memdemen le anak, memcinta le anak. Terus tiba-tiba datang ustaz niki, atau ustaz datang, atau pok yang tetap berapa fitrah belum menjadi ibu, pasti entah silih, pasti entah gedek. Inilah yang terjadi pada kisahnya Musa dan Khidir. Akan tetapi siapa yang benar di sini? Sebenarnya dua-duanya benar. Tapi nanti akan kita bahas satu persatu ayatnya, masih panjang. Kemudian yang ketiga di dalam suratul Kahfi ini bercerita tentang raja napiaran raja niki Zulkarnain. Raja Zulkarnain yang kemudian menguasai dunia. Kemudian cerita yang paling diabadikan di dalam Al-Quran, Raja Zulkarnain ini kemudian membuat tembok besar untuk menghalangi Ya'juj dan Ma'juj.
Ini cerita yang ada di dalam suratul Kahfi dan semuanya adalah cerita yang di luar nalar, di luar fitrah manusia, di luar kebiasaan manusia. Tapi itu benar-benar terjadi. Maka para ulama menjelaskan di dalam 3 kisah ini yang dites manusia ini kita coba keimanan, tercoba akidah, tercoba keyakinan tentang bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengingat Nabi Hijr mati dengar. Ketika mengingat Nabi Hijr niki napiaran beduin dengan sampan perahu mun borosan anu dengar. Maka nalar manusia dicoba keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suratul Kahfi niki diawali oleh napi awal baru suratul Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Diawali oleh kalimat alhamdulillah. Di dalam Al-Qur'an niki ada 5 surat sak awali kadu alhamdulillah. Dan niki punya makna tersendiri, para ulama menjelaskan. Di Al-Qur'an niki kalimat yang diawali oleh alhamdulillah niki 5 surat. Sak pertama sak mutakadu dalam sembahyang suratul Hafal suratul Fatihah? Tidak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim sampai akhir. Kemudian yang kedua ada di suratul An'am. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun sampai selanjutnya. Yang ketiga ada di suratul Kahfi. Sampun pelunggum sami baca bareng-bareng baru ini. Saat keempat ada di dalam surah Saba. Alhamdulillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Saat kelima ada di dalam surah Fatir. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' innallaha ala kulli syai'in qadir. Ada 5 pedak saat ke-6 dek narak saat awalin saat ke-6. Para ulama menjelaskan ya kembali pun ta'awalin surat-surat sak 5 ni kadu alhamdulillahi rabbil alamin. Sak kedua sak banyak tersebut kena subhanallah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Sak dua loe alhamdulillah. Para ulama menjelaskan misal contoh di dalam suratul Isra ya kembali niki pun ta'awali kadu kalimat tasbih bukan kalimat tahmid. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Para ulama mengatakan niki adalah dalalatul kamal li dzatihi. Ini adalah sebagai bukti penunjuk kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala pada zatnya. Agak tinggang niki pembahasan deh. Dek terus lain-lain. Sekali-kali mikir deh. Kali-kali pasang niki. Niki adalah sebagai dalalatul kamal li dzatihi jalla jalaluhu. Sebagai dalil kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala pada zatnya. Minal asfal ilal a'la, dari bawah ke atas. Coba makin berbicara subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min
ayatina. Nenek kaji mampu kesempurnaan Allah dia tunjukkan dalam bentuk Nabi. Diperjalankanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam ke Sidratul Muntaha untuk menerima sembahyang salima waktu. Maka niki adalah dalalatul kamal lidzati, penunjuk kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, zat berkuasa ni angkat hamba niki ke Sidratul Muntaha, dan tidak ada nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun kalimat alhamdulillah sinta awali, kalau dia diawali oleh kalimat alhamdulillah, maka niki disebut para ulama dalalatul kamal lidzatihi bi ghairi, penunjuk kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala pada zatnya dengan sebab yang lainnya. Contoh, misal suratul Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Maha puji Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitabnya kepada hambanya dan tidak dijadikan kitab niki ya bengkok, ya salah. Lurus kitab niki Al-Qur'an. Maka kehadiran Al-Qur'an iki menunjukkan, menambah, menyempurnakan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari atas ke bawah. Wara Al-Qur'an membaca, kuasa Allah taala tampaknya Al-Qur'an sempurna. Di ayat lain, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Maha puji Allah sak ciptaan langit dan bumi. Langit dan bumi niki menjadi dalalatul kamal lidzatihi bi ghairi, sebagai penunjuk kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Si aran alam semesta niki tau tirup niki kuasa Allah entan pina alam semesta niki. Meneruan alam si kebelik bu beremberuan zat sama sempurna. Maka sirinlah berkeyakinan itu sempurna Allah Subhanahu wa taala secara entan pina alam semesta ini. Begitupun dengan Nabi aran ayat-ayat lain yang bercerita yang diawali oleh kalimat alhamdulillah. Kemudian tesebutan di dalam suratul Kahfi niki, para ulama menjelaskan bahwasanya fiha isyaratun liman arada an yata'allama ma'na ats-tsabat 'ala al-'aqidati wad-dini was-sabri fi sabilillah. Yang bacakan nggih. Wa kaifa yata'arradu al-insanu al-mu'min mundu azmanin tawilatin lil adha wan nasab wat ta'ab. Bahwasanya di dalam surat niki adalah isyarat bagi dengan sambil berajah makna sak nyata, makna sak kuat, makna sak tetap tentang bagaimana entat beragama, entat berakidah, entat kita sabar lek jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat niki juga menjelaskan entat kita manusia niki adet sak tahu sabar, adet sak tahu berembe pun ruan coba dari Allah Subhanahu wa taala azmanun tawilah. Walaupun ngonek entan kita coba niki tetap kita sabar, tetap kita terima. Niki langan kisah-kisah di dalam suratul Kahfi niki. Wa tahammulu ayatun 'azimatun wa yabrazu lil umam wal ajyal mawaqif rubbama la tastaghniha aw tatahammalha al-uqul al-qasirah wad dha'ifah. Di dalam surat niki menjelaskan tentang umat-umat yang sak maju lah, sak mampu mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Generasi-generasi umat-umat sak terbaik sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kisah-kisah mereka niki keluar langan akal. Kisah-kisah mereka niki den bau diterima si akal sak pendek, si akal sak lemah. Marak baru niki berembe kena carian kena mentujuh pemuda ya tindak sampai 350 tahun. Kita baru tertindak sejelo bayi sakit awak, sakit bungkak tak tindak telu jelo, pat jelo dah sakit bung. Lagu ni 300-an tahun. Empe ada akal yang bisa menerima itu.
tapi ternyata akal iki adalah makhluk. Sedangkan kuasa Allah Subhanahu wa taala niki menciptakan makhluk. Maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala kemudian untuk napiaran, untuk mengkoordinir, untuk mengatur makhluknya dalam bentuk akal niki. Maka harus diturunkan akal, dahulukan iman. Aneh. Dia kemana mulai ayat sekek nih. Maka dahulukan iman dibanding akal dalam kisah-kisah insyaallah ya temau niki di dalam suratul Kahf. Kemudian di dalam kisah Sayyidina Musa bersama Nabi Khidir, di sana dijelaskan bagaimana seorang Nabi Musa mengukur sesuatu dengan akal, dengan fitrahnya. Akan tetapi kemudian Nabi Khidir bergerak dengan kehendak Allah. Dua-duanya benar niki. Nabi Musa menilai sesuatu kadu akal, kadu fitrah manusia, lamun salah ya salah. Dan mungkin dia akan kena. Akan tetapi kemudian Nabi Khidir dia melakukan sesuatu atas iradah Allah, atas perintah Allah. Maka di sini disebutkan para ulama mengatakan la yadhunnul insanu annahu qad alima kulla syai' fa inna man dhanna annahu qad alima faqad jahil. Maka ide itu jadi manusia ni selapu pempalan diri tahu. Dende itu jadi manusia ni palam diri entah tahu. Selapu simpalan diri tahu. Aku paling pintar, aku paling cekat selapu pada bodoh doang. Dah aku doang paling pintar. Dia bau, dia terbau, dia terkanggu ukur diri marah ni. Maka ulama menjelaskan, faman dhanna annahu alima faqad jahila. Saya saparan diri nuah ngenao. Saya saparan diri selapu mun tahu, maka ia tanda ia bodoh. Faman dhanna annahu qad alima faqad jahil. Barang siapa yang mengira dia sudah mengetahui, maka sungguhnya ia wah tanda-tanda mulai bodoh. Nah, niki dalam kisah Nabi Musa berserta Nabi Khidir. Wa fiha kadzalika min qisasil ghaib allati akhfaha subhanahu wa ta'ala ala Musa. Di dalam niki secara umum yang akan jelaskan, betul nggih? Di dalam surat Al-Kahfi niki cerita Nabi Musa ke cerita Nabi Khidir ada kisah-kisah ghaibiyah yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana niki tidak diberitahu oleh kepada Nabi Musa. Nabi kisah-kisah ghaibiyah niki. Marak contoh kanak sak te mati. Nabi ghaibiyah masa depan kanak ni lamun nak hidup lemak yang dina yang kesusah dengan to. Ya ni durhaka jog dengan to. Jarin kesabatan niki keistiqomahan dengan toa niki dalam beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala akan terganggu lamun anak ni sampai beli. Niki kisah ghaibiyah kan tidak dikasih tahu kepada Nabi Musa. Maka mun matilah anaknya. Kemudian selain masih ketika perahu dan segala macam. Siapa yang benar antara Musa dan Nabi Khidir? Dua kan kena ndek narak salah dua. Lamun Nabi Musa kena ni karena mengukur sesuatu kan itu sebagian fitrah manusia. Lamun teringat barang salah pasti enggak kena salah. Hatta seandainya pun tuan guru wali agawe salah ruan le zahir tetap salah le zahir. Dia terganggu apa kena barang salah. Walaupun niki adalah seorang tuan guru, walaupun niki adalah seorang alim, walaupun niki adalah seorang panutan, namun tetap salah. Pengukuran saya muntakadu, pengukuran Nabi Musa ketika bersama Khidir. Masalah kemudian dia salah dan kena di hadapan Allah itu urusan lain. Sak penting lamun salah ruan le zahir ya tetap salah. Niki yang dimaksud dengan kalimat ghaibiyah. Kemudian di dalam cerita niki annal qisas ats-tsalath taduru ala mahawir ibadillah laisu bi anbiya sawa'an kanat qissatu. Sesungguhnya cerita sak telu niki. Sak pertama cerita Ashabul Kahfi. Sak kedua cerita Nabi Khidir kancamu Musa. Sak telu cerita tentang Zulqarnain. Di sini disebutkan
Tetelu sak dengan sak telu niki para, walaupun niki masih memang ikhtilaf para ulama, di sini disebutkan sak telu niki berkisah tentang hamba-hamba Allah yang bukan nabi. Pada posisi kejadian niki pada pelungguh sami, mereka adalah hamba Allah yang diberikan kekaromahan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian disebutkan di sini tentang suratul kahfi niki, melen pelunggum sami niki ada yang selamat dengan fitnah dajjal. Melen pelunggum sami ada yang selamat dengan fitnah dajjal. Maka bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a 10 ayatin min awwali suratil kahfi kulla yawmin wa wadhaba 'alaiha hafadhahu Allah min fitnatil masihi ad-dajjal. Sai niki yang terakhir nggih karena sudah zuhur niki. Kita lanjutkan lagi. Sai sak baca 10 ayat awal suratul kahfi sebilang jelu. Bila tuan baca ya bau sedik teman tinduk bau, engkah tinduk bau, kelemak bau, zuhur bau, engkah sembayang bau. Sak penting baca 10 ayat awal suratul kahfi. Nabi niki fadilah keutamaan terbaca, syukur-syukur lamun selapuan. Namun selapuan niki khusus wahana jelo Jumat. Karena jelo Jumat niki masih fadilah Nabi. Saya baca suratul kahfi jelo Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia cahaya. Lamun saniki terbaca bilang jelo 10 ayat ni. Lamun ta istiqomahan terbaca 10 ayat suratul kahfi niki, maka bibasan Rasulullah wa wadhaba 'alaiha, tetap niki istiqomahan. Hafadhahullahu min fitnatil masihid dajjal. Maka yang terjaga sisi Allah Subhanahu wa taala dengan fitnah dajjal. Dajjal niki adalah muntak kaduan kedua makna zahir atau makna maknawinya terserah. Kalau makna zahir sak nyata ya lemak dajjal niki sediman hari kiamat. Namun tak makna maknawinya. Wah luwih dajjal dengan mangkin. Pokok segala sesuatu yang mempinak ya pinak itu jangan jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang pinak itu kafir dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia adalah perwujudan dari dajjal itu sendiri. Ronggoh misal datang mangkin arak manusia akebem kepeng niki 10 juta lagu. Tamu agama yang kau ini tamu Islam. Entah tamu Islam. Lagu tamu agama ke mana? Niki adalah perwujudan dajjal manusia. Maka ada selamat iman niki terus tabat, tetap kuat. Langan segala macam cuba dunia sini. Arang manusia di neraka dia boleh cuba. Segala cobaan niki sesungguhnya untuk ngetes keimanan, ketabatan, ketetapan kita tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada saat tetap kuat iman pelungguh sami niki dalam dada, terpatri di dalam dada niki segala apapun musibah, segala apapun cobaan, yang kuat insyaallah ya selamat sampai mati. Maka amalkan awal 10 ayat awal suratul kahfi. Lemak ada buka di Al-Qur'an iki arah nggih. Yang penting arah awal baru kena alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ini juz 15 tahun setelah suratul Isra. Setelah suratul Isra ia tahu suratul kahfi niki. Sendikman surah Maryam. Buka lo juz 15, juz 16 ia tahu suratul kahfi niki, maka awal 10 ayat niki baca. Baca dikembe-kembe lah. Baun tengat, mana-mana dalam baun tengat karang-karang insyaallah lamun santri pelunggum sami ja sampun hafal serabuan niki karena tetap terbaca. Nggih. Ampura niki kalau mau kejauh lagu ternyata berkelak mau selembah. Mudah-mudahan niki insyaallah dalam setiap pertemuan yang akan berusaha istiqomah untuk membahas suratul kahfi. Yang mohon izin dengan mungkin tundang mari yang aku bahas mari suratul kahfi. Namun tiang agak monoton lalu kurang lucu sebut karena niki memang harus serius sekedip memang. Lagu arak si berjorak-jorak sekedip masih lemah nggih. Yang mohon maaf, mudah-mudahan niki bermanfaat. Apa yang tiang sampaikan niki adalah apa yang sudah disampaikan oleh para alim ulama terdahulu.
yang sesungguhnya ini bisa menjadi acuan penambah bekal tiang pelunggu sami untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.